Lo pernah nggak sih diajak nongkrong sama teman, tapi dompet lo udah kayak HP lowbat, tinggal 1% lagi? Tapi kalau nolak, takut dibilang nggak solid. Kalau ikut, duit habis padahal besok harus bayar kos atau beli paket data. Nah, ini tuh realita anak muda banget. Nongkrong itu kayak kebutuhan dasar sekarang, kayak makan atau tidur. Tapi sayangnya, kadang nongkrong bikin rekening lo makin tipis. Di video kali ini gue bakal bahas gimana caranya lo tetap bisa nongkrong, tetap asik, tetap solid sama circle lo, tapi duit gak kebablasan. Ini trik hemat nongkrong ala anak muda yang bisa langsung lo terapin. Oke, kita harus jujur dulu. Nongkrong itu udah jadi budaya anak muda. Mau di warung kopi, cafe instagramable, sampai angkringan. Nongkrong itu kayak ajang update hidup, networking, bahkan healing. Tapi masalahnya, nongkrong sekarang makin mahal. Harga kopi susu di kafe bisa 25.000 sampai 40.000. Makan sekali bisa lebih mahal dari budget makan harian di rumah. Belum lagi kalau nongkrongnya di mall, bisa bocor ke jajan, parkir, sampai nonton. Contohnya gini, misal lo nongkrong seminggu 3 kali. Sekali nongkrong habis 50.000. Itu berarti sebulan bisa 600.000 cuma buat nongkrong. Padahal duit segitu bisa dipakai buat kuota, bayar listrik, atau bahkan nabung buat beli sesuatu yang lebih penting. Jadi pertanyaannya, apakah nongkrong itu harus bikin lo miskin? Jawabannya, enggak. Selama lo tahu triknya, nongkrong bisa tetap hemat, tetap fun, dan gak bikin nyesal pas akhir bulan. Poin 1, pilih tempat nongkrong yang sesuai budget. Kadang kita gengsi buat ngajak nongkrong di tempat murah, padahal nongkrong itu soal vibe, bukan harga. Contohnya, warung kopi pinggir jalan, angkringan, atau warkop wifi. Suasananya lebih santai, harganya jauh lebih murah, dan biasanya malah lebih bebas ngobrol lama tanpa diusir. Insight, banyak anak muda mikir nongkrong equals kafe kekinian. Padahal kafe mahal itu seringkali lebih ke pamer vibes buat Instagram. Kalau tujuannya bonding sama temen, tempat sederhana udah cukup banget. Poin 2, terapkan 1 menu sejuta obrolan. Lo nggak harus mesen banyak biar nongkrong lama. Contohnya, lo beli es teh 5.000, duduk bisa berjam-jam sama teman. Di beberapa tempat, bahkan air mineral aja udah cukup buat lo punya alasan duduk bareng. Insight, nongkrong itu nilainya ada di cerita yang dibagi, bukan seberapa banyak lo belanja. Jadi jangan terjebak mindset biar nggak malu harus order banyak. Poin 3, bawa dari rumah, nongkrong di tempat publik. Ini trik anak kos sejati. Contohnya, bawa kopi saset dari rumah, lalu nongkrongnya di taman kota, lapangan, atau tempat umum. Gratis, asik, dan lebih bebas ngobrol lama, tanpa diusir. Insight, banyak anak muda mikir nongkrong equals kafe kekinian. Padahal nongkrong di ruang terbuka malah lebih memorable, kayak zaman dulu main gitar bareng di taman. Poin 4, patungan bukan pameran. Salah satu kebiasaan yang bikin bocor, gengsi bayar sendiri-sendiri menu mahal. Padahal bisa banget patungan. Contohnya, pesan pizza atau makanan besar buat rame-rame. Harga dibagi jadi lebih murah. Kalau di warkop, cukup 1-2 orang pesan makanan, yang lain cukup minum, semua tetap bisa ngobrol bareng. Insight, circle yang sehat itu bukan circle yang mengukur lo dari nominal belanjaan, tapi dari kehadiran lo. Kalau circle lo toksik, tiap nongkrong harus fancy, mungkin itu saatnya lo evaluasi circle. Poin 5, atur frekuensi nongkrong. Kadang bukan tempatnya yang bikin boros, tapi frekuensinya. Contohnya, kalau seminggu 3 kali nongkrong habis 50.000, coba turunin jadi seminggu 1-2 kali. Sisanya lo bisa nongkrong online lewat Discord, Zoom, atau bahkan chat group. Insight, nongkrong itu bukan lomba siapa paling sering hadir. Nongkrong sesekali tapi berkualitas justru lebih mengesankan daripada nongkrong tiap hari tapi obrolannya itu-itu aja. Poin 6, manfaatin promo dan diskon. Anak muda harus pinter cari celah. Banyak aplikasi makanan dan minuman yang sering kasih promo. Contohnya, nongkrong di kafe, tapi pesan lewat aplikasi online bisa dapat diskon 30-50%. Atau nongkrong di hari-hari tertentu, misalnya weekday biasanya lebih murah daripada weekend. Insight, hemat itu bukan berarti pelit, tapi pinter memaksimalkan value dari uang yang lo keluarkan. Poin 7, nongkrong produktif. Nah, ini menarik. Gimana kalau nongkrong lo bukan cuma buang waktu, tapi sekalian produktif? Contohnya, nongkrong sambil ngerjain tugas bareng, brainstorming project, atau bikin konten. Jadi uang yang lo keluarin buat nongkrong, balik modal dalam bentuk output. Ada anak muda yang sukses bikin usaha kecil-kecilan justru dari obrolan tongkrongan. Insight, nongkrong bisa jadi investasi sosial kalau lo pinter manfaatin momen. Jangan cuma buang duit, tapi juga bangun ide dan relasi. Gini, pada akhirnya, nongkrong itu bukan tentang seberapa fancy tempatnya, bukan juga tentang seberapa mahal makanan yang lo pesan. Nongkrong itu tentang koneksi. Lo dateng karena pengen ketawa bareng, cerita bareng, atau sekedar nunjukin gue ada buat lo. Kalau lo mikir hemat itu bikin lo nggak bisa nikmatin nongkrong, lo salah besar. Justru dengan hemat,
lo bisa lebih sering kumpul tanpa takut nyesel tiap lihat saldo akhir bulan. Ingat, nongkrong itu kebutuhan sosial, bukan perlombaan finansial. So, kesimpulannya, ada banyak trik biar nongkrong lo tetap hemat. Pilih tempat sesuai budget, satu menu sejuta obrolan, nongkrong di public space, patungan bukan pameran, kurangi frekuensi, manfaatin promo, nongkrong produktif. Jadi, mulai sekarang, jangan sampai nongkrong bikin lo bangkrut. Justru harusnya nongkrong bikin lo lebih kaya. Kaya pengalaman, kaya cerita, dan kaya relasi. Karena pada akhirnya, yang bikin tongkrongan berharga bukan berapa banyak uang yang lo keluarin, tapi berapa banyak tawa dan cerita yang lo bawa pulang. Kalau lo setuju, jangan lupa kasih like, share ke teman tongkrongan lo, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips lain yang relate sama hidup anak muda. Sampai ketemu di video berikutnya.